yang tinggi atau pokoknya sih tahu ya. Kalau bagi teman yang di dia yang belum tahu, contohnya udah dia. Ngobrol bareng Akasaki. Aku Eca. Hari ini aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh partner aku, yaitu Aku Rahma. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Dan sejujurnya ya, kami berdua tuh deg-degan parah. Mungkin karena ini podcast perdana kita kan? Iya, di tangan aku sampai keringat dingin. Masalahnya kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Ketua MPK. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Muhammad Farel, biasa dipanggil Farel. Sekarang duduk di kelas 11, tepatnya di kelas 11 S1. Sekarang menjabat sebagai Ketua MPK masa bakti 2025-2026. OSIS. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Nadik, biasa dipanggil Nadik, dari kelas 11 S7. Sekarang menjabat sebagai Ketua OSIS masa bakti 2025-2026. Sorry ya kak, kalau kita nanti nanyanya agak belibet, maklum ada puasa plus grogi perdana, tapi gak apa-apa lah ya. Mumpung bulan Ramadan, kita mau kepoin dikit tentang kegiatan-kegiatan yang kakak lakuin selama bulan puasa tuh kayak gimana aja. Kalian semua pasti kepo kan? Iya. Kepo dong, gitu. Langsung aja kita mulai. Pertama nih, gimana rasanya jadi Ketua MPK OSIS yang pas lagi bulan Ramadan nih bawaannya tuh pengen marah-marah atau masih bisa senyum-senyum atau ada rasa yang ngeganjel gitu atau gimana? Selama di belakang layar ya, itu biasanya di rumah kegiatan aku sendiri itu nolong orang tua, biasanya nyiapin takjil atau nggak beli bahan-bahan buat masak. Saya kebetulan juga suka masak, terus bantuin orang tua buat masak. Kemudian dari pagi sahur, terus bangun lebih awal, terus sholat subuh, habis itu olahraga untuk pemanasan badan agar kita boleh puasa, cuman nggak boleh kaku badannya. Jadi ada olahraga ya. Kemudian ada goro biasanya di dekat musola, itu buat bersihin tempat ibadah. Oke, kalau Kak Nadif sendiri gimana? Oke, tadi dari saya selama bulan puasa ini mungkin lebih fokuskan cuma beribadah ya. Contohnya mulai dari awal bangun, sahur dulu kan, sahur, sholat subuh, terus nanti istirahat bentar, terus zuhur, sholat, asar, maghrib, buka puasa kan. Setelah itu kita tarawih masjid. Terus untuk saya sebagai ketua OSIS di bulan Ramadan ini juga terus memantau bagaimana kinerja dari anggota OSIS, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi saya akan memantau hanya di hari biasa, tetapi di bulan Ramadan juga saya pantau gimana kinerja dari anggota OSIS. Jadi puasanya lancar kan? Alhamdulillah. Ngomongin soal event nih Bang, kan kemarin kita udah LDK nih. Apa momen paling berkesan Abang pas LDK? Baik, mungkin momen di LDK ini sangat baru sekali bagi kami yang kelas 11 ya. Karena di sini kami LDK-nya itu lokasinya baru, itu di Alan Panjang. Alhamdulillah sudah tercapai juga permintaan kita bersama kepada pembina sudah berusaha semaksimal mungkin agar mewujudkan permintaan kita. Di Alan Panjang ini tempat LDK-nya sangat bagus sekali dan juga sejuk sangat, kata orang Malaysia. Jadi di sini banyak pengalaman baru yang aku pribadi temuin, dimulai dari suasananya dan juga tempatnya yang segar, dan juga alhamdulillah di sini coach yang kasih materi itu juga humble dan juga nggak
terlalu kaku sehingga materi yang disampaikan itu lancar dan mudah masuknya. Oke. Menurut Bang Muhammad sendiri? Baik, dari saya sangat setuju dengan pendapat dari Farel. Kami di sana juga sangat-sangat happy lah ya, karena kami yang sudah merasakan perbedaannya dari tahun kemarin dengan tahun sekarang. Dimana yang tahun kemarin itu kami kayaknya benar-benar ditempa ya, kayak didikan maker lah di sana istilahnya. Terus yang sekarang ini kami benar-benar nggak merasakan LDK kayak lagi liburan dengan keluarga ya. Terus juga pemateri yang sekarang itu lebih profesional lah ya istilahnya, kayak mendidik kami itu lebih tahu lah ya. Ini itu adalah momen berkesan yang saya rasakan. Gitu. Ada momen chaosnya nggak di OPLDK? Kalau momen chaos sih paling pas awal-awal baru datang itu pindah-pindahin barang dulu, jadi agak ribet. Jadi teman-teman semua, belum lagi kami yang cowok tidur di tenda harus mompa tenda, soalnya kami tidur di tenda yang dipompa. Jadi teman-teman yang lain itu tendanya udah didiriin, cuman yang kami itu harus pompa dulu, jadi mempersiapkan untuk kita beristirahat sih. Gitu. Nah, ini nih Kak yang kita kepoin banget. Menurut Kakak lebih baik lebih enak nahan lapar pas di sekolah atau nahan sabar pas lagi rapat dadakan terus pendapat kakaknya terus dibantah sama anggota-anggotanya? Baik, untuk saya sendiri mungkin saya lebih suka nahan lapar ya daripada saya dibantah, karena kalau pendapat saya baik ya kita memiliki tujuan yang bersama kan. Jadi saya lebih memilih nahan lapar ya. Sekarang lagi nahan lapar. Sekarang udah lapar. Sekarang ya terus ya lapar banget sekarang. Jangan ngomong ya Kak. Oke, kan kita juga di bulan Ramadan nih Bang. Ada nggak event yang mau diadain kayak bukber atau berbagi takjil gitu? Nah, kebetulan sekali setelah kita mengadakan rapat sebelumnya itu bersama pembina juga, kita udah rapat mengenai kegiatan kita selanjutnya di bulan suci Ramadan, yakninya buka bersama dan juga bagi-bagi takjil. Tapi sekarang ini sistemnya kita diganti. Kita tidak pakai takjil lagi, sekarang kita pakai sembako. Jadi sembako ini kita serahkan kepada lembaga-lembaga seperti panti asuhan dan juga masyarakat yang membutuhkan. Jadi di sini pemberian dari kita itu lebih tertuju dan terfokus kepada yang dibutuhkan. Jadi lebih terfokus pada anak-anak dan orang-orang yang lebih membutuhkan. Ya, betul sekali. Oke, telah sampailah kita pada sesi yang paling kita tunggu, yaitu sesi Q&A. Nah, di sini ada beberapa teman-teman yang ngepoin kakak-kakak ketua MPK kita dan ngasih beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu dari @YoBGSS. Iming-iming ekspor antar kelas sangat menarik. Saya harap itu terrealisasikan. Nah, gimana tuh, Bang? Ya, ini bagus sekali ya pertanyaan dari Diori. Kami PKOSIS sudah merencanakan ya, sudah merancang bahwa nanti insya Allah pada bulan Agustus ya kami sudah mengadakan, insya Allah ISPA sudah kami adakan itu insya Allah juga gamesnya Mobile Legends ya, karena Mobile Legends lebih banyak diminati oleh siswa ya, di memilih Mobile Legends. Oke, next. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Syahari. Kapan ingin pembukaan penerimaan siswa baru di SMA? Oke, pertanyaan menarik. Untuk penerimaan siswa baru sendiri di SMA 1 Seliki saat ini belum ada info pasti kelanjutannya.
Tapi teman-teman bisa pantengin terus di IG Aca Saki karena nanti dari pihak sekolah akan memberikan info lebih lanjut mengenai PPDB ini. Biasanya ini di penghujung semester akan diserahkan informasi lebih lanjut mengenai penerimaan siswa baru. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya dari MTHNKRMT underscore. Halo Bang, izin bertanya gimana cara aku untuk masuk OSIS Bang? Soalnya kemarin gak lolos. Waduh, gimana tuh Bang? Spill dong, spill. Oke, secara dari saya pribadi ya, ini sepertinya dari kakak ini kemarin sudah daftar OSIS tapi nggak lolos ya. Ini cara dari saya sendiri adalah yang pertama sekali itu adalah niat dan tekad kita ya. Kalau kita sudah niat, sudah tekad, pasti apa yang akan kita jalankan, apa rintangan yang akan kita jalankan pasti akan mudah ya. Terus yang kedua, kita harus butuh namanya kepercayaan diri. Karena nanti apabila kita tes, apabila kita wawancara, kita akan ngomong di depan umum mungkin ya, depan umum dan di depan seluruh kakak-kakak senior kakak OSISnya. Terus juga yang ketiga ada mental itu kan perlu ya di dalam diri kita untuk menghadapi suasana di lapangan, menghadapi seluruh siswa-siswi. Terus juga bagaimana cara kita mengatasi masalah yang ada di dalam organisasi. Jadi kita harus membutuhkan mental yang kuat. Terus yang lain mungkin kita harus melatih public speaking kita ya, karena public speaking itu diperlukan ketika kan tes wawancara. Itu adalah cara sederhana mungkin ya. Nah, kalau yang ordal-ordal gitu gimana Pak? Nah, kebetulan untuk penyeleksian MPK OSIS di Aca Saki ini kita tidak ada yang namanya ordal-ordal, tidak ada istilahnya titip-titipan. Karena di sini memang betul-betul kita melihat bagaimana potensi dari teman-teman semua untuk menjadi keanggotaan MPK OSIS. Pure dari skill dan juga kemampuan teman-teman semua. Bagus. Coba makasih tipsnya ya. Nah, selanjutnya nih dari @aakotio_7. Min, still cara wibawa kayak Bang Najib, Min. Pernah lucu gak sih beliau? Aduh, juga. Oke, saya memiliki prinsip ya, prinsip di bawah. Di mana ketika saya berada di lapangan, saya nantinya akan lebih serius lagi ya, tidak banyak bercanda. Begitupun saya di depan anggota saya akan lebih banyak seriusnya daripada bercanda. Terus pernah lucu nggak sih beliau kan? Ya pernah sih ya. Pernah lucu. Pernah ya. Mungkin nggak pernah ya. Kalau menurut teman Bang Nadik itu Bang Farel tuh Bang Nadik tuh pernah lucu gak sih atau orang itu serius aja terus gimana? Nah, kebetulan kita kenal itu lewat pas momen paski kecamatan dulu. Jadi karena beliau sering bercanda, itu dia lagi ngomong bahasa Mundia. Wow, iya. Lagi ngomong bahasa Mundia, terus kebetulan aku bukan dari daerah sini, jadi agak kok bahasanya unik sini. Jadi lumayan tertarik dan juga kami sering bercanda terus udah akrab. Jadi beliau ini mungkin karena sekarang lagi menjabat dan juga sedang menyandang gelar ketua OSIS, mungkin memang perlu menjaga wibawanya di depan anggota, harus profesional. Kalau boleh, di-spill dong bahasa Mundianya Bang. Kalau untuk bahasa Mundia ya, mungkin teman-teman yang dari Mundia yang dari Sumiki ke atas mungkin yang untuk tahu tahu ya. Kalau bagi teman yang di dia yang belum tahu, contohnya Dekial. Dekialnya artinya tidak apa-apa ya. Terus ada Jambu bulu-bulu ya.
Jangan bolo-bolo ini artinya jangan tergesa-gesa. Oh. Kakak habang. Lucu Sudah pakai habang. Itu unik. Ya, oke. Kalau dari Bang Farah sendiri, bahasa iya gitu, coba di-spill Bang. Ya, kebetulan saat ini aku sedang tinggal di daerah Kota Tangga Simalungun, jadi emang mungkin bahasanya agak bahasa pasar ya. Ya kayak, sana tuh. Iya. Ada nasi kamu. Marah mau tuh. Orang ya, kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari XL5 Akasaki. By the way, ada beberapa satu aksi abang-abang berdua di bulan Ramadan ini gak? Kayak lomba-lomba buat kami semua gitu. Baik ya, untuk teman-teman semua yang bertanya yang tentang ini ada gebrakan baru. Di bulan puasa pasti ada gebrakan baru ya. Contohnya itu yang akan kami laksanakan nanti adalah pembagian takjil ya, yang diganti dengan pembagian sembako. Terus juga kami nanti ada ngadain bukber ya. Dan untuk ini lomba buat kami semua. Sekarang kan pemerintah ada mengadakan yang namanya sholat champion. Nah, jadi kami menyarankan kepada teman-teman lebih baik ikuti saja event yang diadakan oleh pemerintah tersebut. Karena kalau kami mengadakan event pada bulan puasa, ada beberapa pertimbangan ya, ada beberapa hal yang mungkin harus dievaluasi lagi ya untuk kedepannya. Jadi kami lebih baik mentiadakan dulu untuk lomba-lomba di bulan puasa ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Next. Next question. Kak, apa nih? Oke, masih dari XL5 Akasaki. Apa tantangan terbesar dan strategi OSIS MTK ke depannya? Kami tunggu ceritanya. Gimana nih Bang? Oke, mungkin dari tantangan terlebih dulu ya. Kalau dari segi tantangan ini mungkin menyangkut solidaritas kita antar satu dengan yang lainnya. Dan alhamdulillahnya setelah kita melaksanakan LDK kemarin itu teman-teman semua udah saling berinteraksi dan saling mengenal satu sama lain lebih lanjut gitu. Jadi udah saling mengenal dan aku sendiri lihat juga teman-teman semua udah pada akrab, terutama yang kelas 10 gitu ya. Alhamdulillah sekali. Mungkin untuk tantangan terbesar itu kayak persiapan kita menyiapkan sebuah event mungkin seperti yang biasa kita lewati. Selanjutnya mungkin strategi untuk kedepannya kita meningkatkan yang serasanya kurang di event-event sebelumnya, kayak kita mungkin adanya miskom, adanya kurang kompak atau bagaimana, sehingga mungkin dari segi persiapan kita agak mepet atau bagaimana, sehingga inilah yang perlu kita hilangkan. Jadi strategi kita untuk kedepannya itu kita meningkatkan solidaritas dan juga kekompakan kita satu sama lain. Tapi untuk event-event yang sebelumnya itu berjalan lancar kan Bang? Alhamdulillah. Oke, itu dia pertanyaan dari teman-teman kita. Ternyata masih ada pertanyaan anonim ya dari orang lain, mungkin hamba Allah maksudnya. Itu apa momen yang mengesankan pada saat setelah pelaksanaan program atau event gitu? Oke, yang pertama itu yang paling mengesankan itu persiapannya yang mungkin sangat menguras waktu, menguras tenaga kita, dan terus yang paling mengesankan sekali adalah pada saat hari H dari acara tersebut, yang dimana kami menyaksikan antusias dari OSIS, antusias dari warga sekolah, bapak ibu guru. Jadi apapun semua kelelahan kami, mungkin ada masalah, jadi semuanya bisa terselesaikan dengan melihat antusias dari teman-teman semua. Jadi itulah yang mengesankan ini. Next question. Apakah masih ada pertanyaan? Ternyata masih ada nih, masih dari hamba Allah.
tahu ya namanya. Oke, apa program unggulan yang ingin kalian wujudkan selama menjabat di periode 2025-2026? Mana nih Bang kata-katanya? Program kerja kami ya yang OSIS periode 2025-2026 ini ada program unggulan, itu ada ACA yang kepanjangannya itu Akasaki Crowning Achievement, di mana ini merupakan event yang pertama kali yang harus kami adakan ya, karena sebelumnya belum ada ya event ini. Terus yang kedua ada Akasaki Talent Showdown, yang dimana ini merupakan cara kami untuk mencari bakat dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Seliki, dan juga untuk mencari bibit-bibit unggul untuk mungkin ada yang masuk OSIS, jadi kami bisa lihat potensinya dan juga mengundangkan kepada guru-guru yang mungkin ada mengadakan lomba di luar, jadi guru-guru jadi kami bisa menyarankan kepada guru-guru untuk mengikutsertakan mereka gitu. Satu lagi nih Bang, pernah nggak sih ngerasa capek banget sampai pengen resign gitu? Wow, curhat nih. Oke, mungkin kalau dibilang capek ya, kalau kita di organisasi ini udah wajar, udah pasti capek. Cuman kalau alasan kita capek terus resign ini kurang menggambarkan, ya, kurang menggambarkan seorang yang dalam organisasi, sebab kita udah diberi amanah ya, udah diberi tanggung jawab, apalagi kita sudah melaksanakan janji pada saat kita pelantikan kemarin. Jadi memang kita sebagai anggota organisasi memang perlu meluangkan tenaga, pikiran, dan juga waktunya. Cuman kalau dibilang capek sih kayaknya emang capek, udah pasti ya. Kalau sampai resign sih belum, soalnya kita sebagai pelajar, apalagi kita pelajar SMA ini, perjalanan kita masih jauh guys. Tapi aslinya juga banyak kan Bang? Asik banget. Ya, asik itu udah pasti ada dalam sebuah organisasi, betul nggak? Betul. Banget. Oke. Ternyata ngobrol sama abang-abang ketua MPK OSIS itu asik juga ya, nggak seseram yang aku bayangin pas awalnya. Makasih udah mau luangin waktunya, udah mau bagi-bagi cerita di podcast perdana kami. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Maaf banget kalau kami ada salah kata atau agak kaku gitu. Maklum namanya juga first time dan harus belajar. Iya. It's okay. Oke, aku Eca Dan aku Rahma. Kami pamit undur diri dulu. Buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, semangat puasanya, jangan sampai mokel ya. Masa udah SMA mokel juga, Enggak Kalau gitu,